Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Kali ini saya bercerita dengan judul Penderita Santet. Kenalin, nama saya Irna. Saya mau cerita, ini real kisah saya, nyata non-fiksi. Tahun 2017 lalu, saya yang waktu itu baru berusia 18 tahun dan baru lulus sekolah dan buka kantin di salah satu sekolah SMK yang lumayan jauh dari rumah saya. Sekolahnya jauh banget dari kota. Entahlah, saya juga bingung kenapa saya bisa sampai sejauh itu. Jujur, saya nyesel banget. Saya bakal ceritain dari awal sebelum saya kena santet. Sekolah saya ada di belakang pemakaman yang udah terlihat tak terurus, dan di tengah-tengah kebun sawit. Saya satu-satunya orang yang jualan di kantin sekolah. Jadi sepi banget kalau siang, karena memang murid di situ juga cuma sedikit. Pernah waktu saya sendirian lagi cuci piring, nyium aroma bunga, terus berubah jadi kemenyan. Saya masih stay cool beresin cucian, walaupun saya ngerasa kayak ada yang merhatiin dari belakang. Saya yakin gak mungkin kan ada orang, jadi saya masih tetap santai. Selesai beres-beres, saya duduk di depan kantin yang ada ruangan kosong, yang saya sendiri gak tahu itu ruangan apa. Yang jelas, di ruangan itu selalu ada suara, kadang kayak meja yang dibanting, kadang suara geser-geser kursi. Sambil melamun saya liatin, sampai akhirnya saya dikejutkan ada bayangan putih yang lewat. Astagfirullah, apaan itu tadi? Sudahlah, abaikan saja. Lagian siang bolong jadi aku gak terlalu takut. Akhirnya saya putar posisi duduk, dan saya belakangin ruangan itu, walaupun sesekali tetap berisik. Saya selalu berpikir kalau itu cuma tikus. Iya, mungkin aja tikusnya sebesar badanku. Hari-hariku di situ selalu seperti itu. Aku jadi terbiasa nyium aroma-aromanya. Paling kagetnya kalau pas ada bayangan lewat aja. Sampai akhirnya di suatu siang, saya melihat monyet yang luar biasa banyaknya. Monyetnya ada di atas atap dan di samping ruangan kosong itu. Banyak banget. Mungkin ada sekitar 20-an atau lebih. Asli loh, biasanya nggak pernah ada monyet. Aku juga nggak ngerasa takut sama sekali, padahal aku sendirian. Cukup lama tuh monyet turun naik main-main di situ. Pas bunyi bel istirahat, murid pada keluar mau ke kantin. Saya lihat monyet itu udah pada hilang. Aneh sih, tapi ya mungkin aja karena dia takut banyak orang, pikirku. Oh iya, saya lupa. Beberapa hari yang lalu, sebelum ada kejadian monyet ini, sempat ada ibu-ibu berdua datang ke kantin. Katanya sih beliau warga di dekat daerah itu. Beliau nanya-nanya saya, dari mulai nama, alamat, usia, dan tahun lahir aku. Inilah kebodohanku. Aku kasih tahu semua data diriku. Ya, namanya juga diajak gosip ibu-ibu. Ya maklumlah ya. Kami ngobrol panjang lebar. Dia bilang ke saya begini. Dulu waktu awal ini sekolah buka, ibu mau jaga kantin ini. Tapi karena muridnya masih sedikit, ibu malas. Jadi ya udahlah, ibu kerja nyari berondolan atau sawit sama bikin sapu lidi dijual per kilo. Giliran sekarang muridnya udah mau 100 orang, malah kamu yang jaga di sini. Pas ngomong terakhirnya itu, nadanya kayak marah gitu. Saya udah mulai nggak enak hati. Saya cuma senyum saja. Gak lama ibu itu pergi. Saya pun udah selesai jualan dan bersiap hendak pulang. Besoknya saya lagi nyapu halaman kantin. Saya lihat ada sepasang suami istri naik motor. Mereka baru keluar dari kantor guru. Mereka ngeliatin saya terus,
Merasa serem saya dilihatin begitu. Tapi karena mataku yang rabun, jadi nggak tahu mereka siapa. Singkat cerita, siangnya salah satu guru di situ yang kebetulan famili saya, dia cerita kalau yang datang tadi menemui kepala sekolah mau minta kantin saya. Dia bilang biar dia aja yang jualan, tapi nggak dibolehin sama kepala sekolahnya. Terus dia mohon-mohon, sampai dia bilang nggak apa-apa dia bawa meja sendiri, yang penting dibolehin jualan di situ. Tapi kepala sekolah tetap nggak ngasih. Nah, mulai dari situ teror demi teror saya alami. Malam di waktu tidur, saya ngerasa di seluruh badan saya gatal-gatal kayak ada ulat bulunya. Apa tadi pas jualan kejatuhan ulat bulu kali ya? Kok gatal semua badanku? Begitulah pikiranku. Langsung aja saya pakein bedak yang buat badan gatal-gatal. Biasanya kalau udah pakai bedak itu pasti agak reda, terus langsung enak tidur. Baru sejam saya tidur, saya kebangun lagi karena gatal yang terus menyerang. Sampai pagi akhirnya saya nggak tidur. Pagi pergi jualan seperti biasa di kantin. Oke, kita skip. Sore hari badan masih gatal. Saya ke apotek minta obat gatal, tapi setelah minum obatnya gak kunjung ada kurangnya juga. Tiap malam masih susah tidur. Sampai beberapa hari sudah habis obatnya, saya pindah berobat ke bidan dekat rumah. Tapi hasilnya tetap sama, gak ada kurangnya. Habis obatnya saya terus-terusan pindah berobat. Ditemenin abang saya dari klinik satu ke klinik lain, dari apotek satu ke apotek lain. Sakit bekas suntik belum hilang, udah disuntik lagi. Berbagai macam obat-obatan, salep, tapi tetap gak ada perubahan. Yang awalnya cuma gatal merah-merah, sampai udah melebar keluar air dan bau amis. Saya sempat mimpi, tapi bener-bener kayak nyata. Ada sosok tinggi besar berbulu di kamar dan menggigit paha saya. Pas mandi sore saya terkejut. Di paha ada lebam merah kayak bekas gigitan. Saya heran, kenapa mimpi tadi malam kayak beneran? Tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa. Pernah di suatu siang, salah satu ibu-ibu yang kerja di kantor ngomong ke aku, "Bu, ada Rizky di situ." "Nggak ada, Bu, dari tadi Rizky nggak ada kemari." "Loh, tadi katanya dia mau beli jajan." "Biasanya Rizky jajan kesini kan, Bu?" "Iya, Bu, tapi hari ini nggak ada." Ibu itu muter-muter nyari anaknya sampai ke gang sebelah yang agak jauh dari sekolahan. Bener, anaknya di situ beli jajan. Pas jalan balik ke kantor, ibu itu berhenti di depan kantin dan bicara ke anaknya. "Dek, kok nggak beli tempat Bu Irna? Biasanya kan jajan di sini." "Iya bener, biasanya Rizky selalu jajan di tempat saya, dan kami suka ngobrol sambil bercanda." Tapi waktu ibunya nanya, dia jawab, "Gak mau, mah." Ibu itu berubah jadi serem, aku takut. Ya elah, memang aku Power Ranger bisa berubah. Wawak depan rumah juga bilang kalau mukaku jadi jelek. Sepupuku juga bilang kalau mukaku berubah jadi tua. Saya agak bingung apanya yang berubah. Tapi ya udahlah ya. Hari demi hari luka di badan bertambah. Saya terus-terusan berobat. Sementara kantin makin hari pendapatan berkurang. Padahal dagangan selalu habis terjual. Sampai akhirnya pas berobat dokter bilang, "Loh, kok aneh ya penyakitnya? Diobatin malah makin melebar." Saya sama abang cuma diam. Dari awal berobat, kiranya cuma alergi doang. Pulang berobat, kami mampir ke rumah mertua abang mau sholat maghrib. Kebetulan di situ ada beberapa tamu, dan mereka pada kaget pas lihat luka-luka di seluruh badan saya.
Loh, alergi kok kayak gini? Biasanya alergi kan cuma merah-merah aja. Cobalah tanyakan ke orang pintar. Selesai sholat, abang langsung bawa aku ke belakang rumah mertuanya. Di situ ada orang pintar. Pas dilihat tanganku, beliau langsung terkejut. Loh, kok bisa sampai kayak gini? Kok udah sampai ponyot-ponyot baru dibawa ke sini? Ini udah parah. Abangku dimarah-marahin. Sementara saya yang belum ngeh hanya nunduk lesu. Hati saya menangis. Ternyata benar, saya sakit dibuat orang. Badan saya udah hampir busuk. Beliau ngobatin saya seperti narik sesuatu dari badan. Setiap ditariknya, saya ngerasa enakan. Terus badan saya dilumurin daun kelor campur lada hitam. Ada sedikit airnya dan saya minum. Habis berobat, udah lumayan gatalnya berkurang. Tapi belum sembuh. Besoknya saya datang lagi berobat. Saya disuruh mandi air 9 masjid dan bunga. Saya mandi di rumah yang mengobati saya. Pulang dari berobat, saya tidur di rumah nenek. Kebetulan di situ ada sepupu sedang ngumpul. Kami tidur bertiga. Tapi tengah malam secara bergantian, sepupuku saling mengigau minta tolong. Ada yang mimpi seram, dan ada yang tindihan. 2 hari berturut-turut tidur bareng, tapi sepupu selalu begitu. Sampai pas malam ketiga saya tidur duluan, kamar cuma saya tutup gitu aja, gak saya kunci. Maksudnya biar sepupuku langsung masuk. Pas saya kebangun tengah malam, saya melihat ada mata yang ngintip dari pintu. Sosoknya berbulu. Lama-lama dia mendekat dan menyentuh tangan saya sambil ngomong. Kamu udah sakit kan? Saya cuma mengangguk. Tapi itu antara sadar dan tidak sadar. Saat tersadar, saya langsung menoleh mencari sepupu. Mereka nggak ada. Ternyata saya tidur sendirian di kamar yang lampunya cuma remang-remang. Pengen rasanya saya lari pindah ke kamar sebelah, tapi saya juga nggak berani keluar kamar. Akhirnya saya cuma diam di tempat sampai ketiduran lagi. Besok paginya saya tanya, kenapa mereka nggak jadi tidur bersamaku? Mereka menjawab, kami nggak berani tidur sama kakak. Setiap tidur sama kakak, pasti kami mimpi serem. Kami takut, kak. Ya, saya juga tindihan, kak. Jadi malam ini saya putuskan buat tidur di rumah. Sekitar jam 9 malam, saya sedikit mengamuk di rumah. Saya ngerasa ada bau comberan, bau yang nyengat banget. Saya pengen muntah. Saya marah-marah dan bertanya, ini comberan siapa sih, bau banget? Saya mau muntah sambil teriak-teriak. Mama sama abang bilang, kalau nggak ada bau apa-apa. Sampai abang bacain doa-doa ke saya, zikirin saya, dan saya tertidur sebentar. Besok malamnya saya berobat lagi. Ternyata di badan saya ada 3 makhluk. 1 wewe gombel mukanya tua, 1 kuntilanak, dan 1 lagi makhluk yang tinggalnya di comberan bau dan di badannya penuh luka. Pas berobat, badanku seperti ditarik lagi. Terus raganya dipindahin ke salah satu om, anak buah dari si beliau yang mengobatin saya. Tiba-tiba om itu mengerang kesakitan. Suaranya jadi besar gitu. Dan cara berdirinya kayak monyet besar. Terus yang ngobatin saya nanya ke dia gini, kenapa aku ganggu anak ini? Apa salah dia? Kemudian dia menjawab, aku disuruh. disuruh siapa? Siapa tuanmu? Bilang sama tuanmu, jangan ganggu anak ini lagi. Gak bisa, aku harus buat dia sakit. Nanti aku gak dikasih makan. Jadi kau gak mau pergi dari badan dia?
"Apa kau mau ku makan?" Dia hanya menggeleng sambil mengerang. Tiba-tiba yang mengobatin saya seperti makan sesuatu gitu. Pulang berobat pas mau tidur, seluruh badan saya malah jadi gatal yang luar biasa. Saya gak bisa tidur lagi. Abang terus-terusan duduk di samping saya, berzikir biar saya bisa tidur. Saya terlelap sebentar. Abang berhenti, saya pun terbangun. Pas mandi pagi, lagi-lagi paha saya lebam-lebam. Badan mendadak gatal luar biasa. Air dan bau amis. Bahkan saya gak bisa pakai baju panjang karena bakalan lengket di kulit. Sehabis maghrib, saya berobat lagi. Saya seperti diruqyah. Ada 5 orang yang zikirin saya. 1 yang ngobatin saya megang belakang pundak saya sambil berzikir. Dan 4 lainnya lagi di belakang beliau berzikir. Kami semua pejamkan mata. Saya merasa merinding yang luar biasa. Setengah jam berlalu selesai. Mereka semua berkeringat kayak habis lari lapangan 10 putaran. Dan yang ngobatin bilang, udah gak sanggup lagi. Saya disuruh pindah berobat ke gurunya. Oh iya, saya lupa bilang. Pas berobat itu, yang ngobatin saya sempat bilang, kalau ada tuyul juga yang selalu ngambilin uang jualan saya. Ya Allah, pantesan aja dagangan habis tapi uangnya nggak ada. Saya juga ada celengan, niatnya buat tambahan DP motor. Soalnya selama ini pergi jualannya saya masih numpang-numpang. Pas saya buka celengan, ternyata isi celengan juga lenyap. Hanya sisa 10.000 dan 2.000 1 lembar. Ya Allah, saya benar-benar histeris. Saya nangis jadi-jadinya di depan ibu. Sakit yang saya derita, uang kantin yang tak nampak, uang celengan yang raib. Ya Allah, saya pindah berobat ke guru beliau. Habis maghrib saya ke rumahnya. Panggilannya Mbah. Si Mbah ini asli orang Jawa, lupa Jawanya mana. Waktu saya sama abang datang, Mbah langsung senyum dan nyuruh saya sedikit tarik baju lengan panjang. Dalam hati, kok Mbah tahu tangan saya penuh luka? Terus Mbah langsung jawab, oh kena di jualan ini. Ada yang mau nyuruh kamu pergi tapi dengan cara membuat kamu sakit, bonyok-bonyokin badanmu. Kemarin kalian berobat juga salah. Yang ngobatin sebelumnya gak sopan. Main makan peliharaan dukunya pula. Marahlah dukunya. Gak bisa tidur tadi malam kan? Tapi udah ditarik dia yang di badanmu kan? Saya cuma mengangguk. Terus gak lama Mbah ngomong sendiri. Tapi saya gak ngerti soalnya pakai bahasa Jawa halus. Terus badanku dipukul 3 kali. Kami disuruh pulang. Tapi besok datang lagi bawa daun duren, pohon pare hutan, 7 lembar atau 9 lembar sirih. Terus ada lagi tapi lupa apa namanya. Kami disuruh datang sebelum maghrib. Soalnya, kalau udah malam, pasti para demit itu ngikutin saya. Tapi karena abang pulang kerjanya sore, akhirnya habis azan maghrib, kami baru sampai. Pas kami sampai, Mbah bilang, lama sekali, kalian kan ikut dia. Pas Mbah ngomong gitu, langsung mati lampu terus hidup. Terus mati. Asli merinding sekali saya. Saya sama abang cuma tengok-tengokan. Mbah juga bilang, tadi malam dukunya datengin Mbah. Dia bilang gak usah ikut campur urusanku. Jangan berani-beraninya Mbah ngobatin kau. Mbah bilang, di kantin saya ada ditanam tanah kuburan sama nama dan tahun lahir saya. Baru saya jawab, pantesan waktu itu pas udah tutup kantin, saya duduk di parkiran motor nunggu tumpangan. Saya lihat di kantin ada bapak-bapak gak pakai baju,
duduk di situ. Terus naruh sesuatu di atas atap kantin. Atap kantin itu masih pakai daun kelapa yang dianyam. Jadi kalau naruh sesuatu diselipkan, gak akan terlihat. Udah gitu saya pendek, mata rabun. Mana mungkin saya lihat apa yang ditaruhnya. Terus abang bilang, jadi gimana mbah? Apa mau diambil tanah kuburan sama nama adikku biar dibuang? Kata si mbah, udah gak usah, kita tutup dari sini aja. Ini daun sirih buat tutup namamu di tempat dia. Kau bawa kemanapun daun sirihnya. Pas tidur taruh di dalam buku, terus taruh di sampingmu. Daun-daun yang kalian bawa nanti sampai rumah direbus pakai air 9 gelas. Jam 9 malam kurang 9 menit ke arah kiblat. Sampai di rumah saya lakuin yang disuruh mbah. Oh ya, tapi saya tetap berobat medis ya. Jadi luar dalam diobatin. Obat dokter dari luar dan alternatif dari simbahnya. Udah selesai mandi, badan jadi segar. Semoga aja ada tanda-tanda sembuh. Heran juga loh, walaupun badanku penuh luka-luka, tapi kalau mandi gak ngerasa pedih. Padahal kalau tangan kena pisau, kalau kena air pasti perih kan. Paling kalau aku pakai baju panjang, lukaku lengket ke baju. Aduh, sakit bener. Hampir sebulan saya gak bisa tidur. Tapi malam ini saya udah mulai bisa tidur sampai pagi. Oh ya, saya masih jualan ya. Tapi saya bawa daun sirih kemana-mana. Laci kantin juga udah dikasih syarat biar nggak diambil tuyul lagi. Setiap buka kantin, saya selalu siramin kantin pakai air bekas wudhu sholat subuh. Saya dilarang keras melamun. Jadi setiap siang di kantin saya jigir biar nggak melamun. Beberapa hari kemudian, sirihnya koyak kena sleting dompet. Kalau kantin, sirihnya saya masukkan ke dompet. Alhasil, saya nggak bisa tidur nyenyak lagi. Dan lagi-lagi saya mimpi horor. Dan pagi-pagi kaki lebam-lebam lagi. Lebam di kaki dan paha. Itu udah semacam ciri khas yang selalu hilang dan timbul. Akhirnya saya ke tempat mbah lagi. Oh iya, daun sirih yang selalu saya bawa itu bukan daun sirih sembarangan ya. Saya disuruh bawa 7 lembar. Nah, nanti dipilih salah satu dari daun itu. Saya ke tempat mbah bawa daun sirih lagi. Ternyata mbah udah tahu kalau daun sirihku koyak. Jadi pas saya datang, mbah langsung nyambut. Kenapa lagi? Pasti sirihmu koyak kan? Saya cuma senyum. Mbah diem. Dan gak lama, mbah ngomong sendiri pakai bahasa Jawa dengan nada marah-marah gitu. Selesai ngomong sendiri, mbah cerita ke kami. Sebenarnya almarhum buyutmu dulu punya pegangan. Sekarang pegangannya itu ya jaga kalian. Tapi aku marah sama dia karena dia udah tahu kau diapain orang, tapi dia cuma diem aja. Katanya dia nggak berani. Mbah nyuruh saya mandi pakai rempah ratus. Terus dikasih ramu-ramuan nggak tahu daun apa. Ada batang pohon yang saya disuruh ambil kulitnya buat direbus. Gak tahu juga apa namanya. Batangnya kecil. Ada 3 atau 4 macam dikasih. Tapi saya lupa nama-namanya. Tiap hari direbus dan diminum. Rasanya wah, pahit. Walaupun dikasih gula batu sedikit, tapi tetap pahit. Dan sedikit berlendir. Berhari-hari saya melakukan itu. Sedikit demi sedikit kulit saya mulai membaik. Yang lebih bahagia, saya sudah mulai membaik. Saya kira mau sembuh, tapi ternyata saya salah. Saya mulai sakit tahun 2017, bulan 10 atau 11 gitu. Sembuh sekitar bulan 10 tahun 2018. Cukup lama ya. Saya pernah ngerasa capek banget. Saya pernah ngerasa pasrah. Saya sering nangis. Saya cuma pengen makan dan tidur dengan tenang. Tapi nggak bisa. Waktu sakit, saya nggak boleh makan telur, bakso,
ayam, Indomie, pokoknya semua yang gatal-gatal saya dilarang makan. Waktu bibir saya sakit, saya juga nggak bisa makan, tapi saya lapar. Akhirnya saya makan pakai sendok bayi yang kecil itu. Karena bibir sakit, jadi mulut nggak bisa dibuka kayak orang normal. Bukan itu aja, saya juga dijauhin orang. Bahkan pas sakit, pacarku nggak mau ketemu. Dia juga ngejauhin. Katanya saya serem. Tapi alhamdulillah gak jodoh. Bisa dibilang itu kejadian yang gak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Hanya nyesel gak? Saya jawab banget. Trauma? Ya pasti. Dendam ke orangnya? Ya iyalah. Tapi Mbah menasihati, gak boleh dendam. Akhirnya saya coba ikhlasin semuanya. Dan alhamdulillah, Allah Maha Baik. Disembuhkannya saya bulan 10 tahun 2018. Di situ juga saya kenal bos yang baik. Sampai sekarang saya dikelilingi orang-orang yang sayang sama saya. Gaji yang lumayan, kerjaan yang bagus. Karena di balik semuanya itu pasti ada hikmah. Terima kasih buat semua yang udah menyimak cerita kelam hidup saya. Ambil sisi positifnya dan jadi pelajaran masing-masing. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Dan jangan lupa tetap tunggu cerita-cerita saya yang selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.